Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Tabarruqu al-Mashru'u wal Mamnu' karya Syekh Muhammad Saffat Nuruddin rahimahullah taala. Halaman ke-11. At-tabarruku al-masyru'u wal mamnu'u. Tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang dilarang. An Abi Juhaifah an abihi qala. Dari Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil abtahi fi qubbatin hamra'a min adamin wa kana bil hajirati. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Abtah, suatu tempat yang bernama Abtah. Beliau berada di sebuah kubah, di sebuah tenda yang berwarna merah, yang terbuat min adamin, dari kulit. Dan ketika itu di waktu hajirah. Waktu hajirah adalah waktu antara matahari tegak lurus sampai waktu asar. Wa ra'aitu Bilalan kharaja fanada bis salati. Kemudian aku melihat Bilal keluar. Kemudian dia berazan untuk melakukan salat. Fahamaltu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Maka aku pun mengikuti gerakan mulut dari Bilal. Demikian dan demikian ketika beliau berazan. Tsumma dakhala fa akhraja fadla wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal masuk ke tendanya Rasulullah. Kemudian beliau mengeluarkan sisa air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nasa yabtadiruna dzakal wudu'i. Maka aku pun melihat orang-orang mengerumuni bekas air wudu tersebut. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Orang yang mendapatkan sebagian dari air tersebut, dia langsung usapkan airnya ke badannya. Wa man lam yasib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Orang yang tidak bisa mengambil air tersebut, maka ia mengambil basahan yang ada pada tangan temannya. Thumma ra'aitu Bilalan dakhala fa akhadha anazatan farakazaha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Bilal masuk ke dalam tenda Nabi. Kemudian beliau keluar membawa anazah, membawa tongkat. Beliau tancapkan tongkat tersebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama as-salata, kemudian Bilal iqamah. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushammiran ka'anni anzuru ila wabisi saqaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menggunakan hullah, menggunakan pakaian semacam mantel yang berwarna hamra, yang berwarna merah. Yang mushammiran, yang pakaian tersebut sedikit terangkat. Ka'anni anzuru ila wabisi saqaihi, sehingga aku seakan-akan melihat kepada saqai, kepada dua betis Nabi yang wabis, yang terang, yang putih. Farakazal anazata, kemudian Nabi pun menancapkan kembali tongkat tadi. Thumma shalla ila al-anazati bin nasi adh-dhuhra rak'ataini wal asra rak'ataini. Kemudian Nabi SAW salat menghadap ke arah tongkat, artinya menjadikan tongkat tersebut sebagai sutrah. Beliau mengimami manusia, mengimami orang-orang. Beliau melakukan salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Fara'aitun nasa wad-dawaba. Dan ketika itu aku melihat ada orang-orang dan hewan-hewan tunggangan yang lewat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wal himara wal mar'ata. Aku melihat keledai-keledai dan juga para wanita yamurruna baina yaday al-anazati. Mereka melewat di depan tongkat tersebut. Ini menunjukkan boleh kalau ada orang sedang sholat menghadap ke sutrah, maka boleh melewati depan dari sutrahnya. Yang tidak boleh dilewati adalah antara orang yang sholat tersebut dengan sutrahnya. Antara sutrah dengan orang yang sholat nggak boleh dilewati. Adapun di luar dari itu boleh dilewati. Wa qama an-nasu faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum. Ya, kemudian setelah salat selesai, maka orang-orang pun berdiri dan mereka memegang tangan dari Nabi SAW, memegang kedua tangan dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu mereka mengusapkan tangan mereka ke wajah-wajahnya.
artinya setelah menyentuh Nabi SAW, kemudian tangannya diusap ke wajahnya. Qala fa akhadtu biyadihi fa wada'tuha ala wajhi. Kemudian aku pun demikian. Ya, ayahnya Abu Juhaifah juga demikian. Dia memegang tangan Nabi, kemudian mengusapkan ke wajahnya. Fa idza abradu hiya min thalji. Dan ternyata tangan Nabi itu sangat dingin, lebih dingin daripada salju. Watyabu min raihatil miski, dan lebih wangi daripada bau misik. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ini di antara dalil tentang tabaruk yang masyru'. Tabaruk yang disyariatkan adalah salah satunya tabaruk kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dzalika fil yaumil ladzi yasta'iddu fihi al-hajiju alladzina ta'akhkharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cerita tentang hari di mana para jamaah haji itu bersiap-siap, yasta'id. Yaitu para jamaah haji yang ta'akhkharu, yang mengakhirkan kepulangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil haji, dalam ibadah haji, ila atsalithi asyara min dzil hijjati. Mereka mengakhirkan kepulangannya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, jamaah haji boleh pulang di tanggal 12 Dzulhijjah, boleh pulang tanggal 13 Dzulhijjah. Tadi cerita tentang jamaah haji yang mengakhirkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Liyarhilu ila diyarihim. Mereka bersiap, tadi yasta'id, bersiap-siap agar mereka bisa melakukan perjalanan pulang ke negeri-negeri mereka. Kadzalika min at-tabarruki bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fi yaumil 'ashiri min Dzulhijjati ba'da rami jumratil aqabati wan nahri. Demikian juga terdapat dalil tentang mengalap berkah, bertabarruk dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar jumrah Aqabah dan setelah menyembelih. Kama akhraja Muslimun fi Kitabil Haji an Anasin radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab haji, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Fa atal jumrata faramaha. Kemudian Nabi SAW mendatangi tempat untuk melakukan jumrah. Kemudian beliau melakukan jumrah. Thumma ata manzilahu bimina wa nahara. Kemudian setelah itu Nabi kembali ke tempat menginapnya di Mina. Kemudian setelah itu Nabi menyembelih. Thumma qala lil hallaqi. Setelah menyembelih beliau bertahallul, mencukur rambutnya. Kemudian setelah itu beliau berkata kepada tukang cukurnya, "Khudh, ambil." Wa asyara ila janibihi al-aymani. Sambil menunjuk kepada sisi sebelah kanannya. Fawazza'ahu asy-sya'rata wasy-sya'rataini bainan nas. Maka Nabi SAW tadi menyuruh untuk mengambil rambutnya yang terjatuh setelah dicukur. Kemudian si tukang cukur tersebut pun membagikan rambut tersebut satu helai atau dua helai kepada manusia, pada orang-orang. Tsumma qala bil aisari fa sana'a mithla dzalika. Kemudian beliau juga menyuruh tukang cukur untuk mengambil rambut yang ada di sebelah kiri beliau. Kemudian menyuruh tukang cukurnya untuk membagikan sebagaimana yang tadi dilakukan. Famaqala hahuna Abu Talhata. Kemudian Nabi bersabda, apakah di sini ada Abu Talhah? Fa'atahu iyyahu. Kemudian Nabi pun membagikan rambutnya kepada Abu Talhah. Qala Nawawi fi syarhihi li Muslimin. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau berkata, fil hadithi fawaidu minha. Dalam hadis ini ada beberapa faidah, di antaranya at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya bertabarruk, mengalap berkah kepada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jawazu iqtina'ihi litabarruki, dan boleh menyimpan rambut tersebut untuk mengalap berkah. Maka ini juga dalil tentang tabarruk yang masyru', yang disyariatkan, yaitu tabarruk atau mengalap berkah kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tabarruku bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsuna haula at-tabarruki bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita tentang bertabarruk terhadap tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam
nuwaddihu fihi at-tabarruka al-masyru'a wa tabarruka al-mamnu'a. Kami akan jelaskan dalam bab ini tentang tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang dilarang. Liwuqu'i katsirin minan nasi fil khulti bainal amrayni. Karena banyak orang yang tercampur, artinya yang salah paham di antara dua perkara tersebut. Banyak orang mencampurkan tabaruk yang boleh dengan tabaruk yang tidak boleh. Sehingga tabaruk yang tidak boleh dianggapnya boleh. Dan sebaliknya tabaruk yang boleh dianggapnya tidak boleh. Wal istidlalu ala ahadihima bil adillatil ukhra. Dan banyak orang yang berdalil dengan bolehnya bertabaruk yang masyru' untuk membolehkan tabaruk yang mamnu, yang dilarang. Hatta waqa'a fi dzalika ba'du man yantasibuna lil ilmi. Sampai orang-orang yang dianggap ulama pun terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Yaitu melakukan tabaruk yang mamnu, tabaruk yang dilarang dengan dalih, dengan alasan atau dengan dalil-dalil dari jenis tabaruk yang disyariatkan. Famanadhkuru tabarruka bis-salihina wa qiyasuhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Kemudian nanti akan kita sebutkan bagaimana hukum tabarruk kepada tubuh orang soleh dan bagaimana hukum menganalogikan, menyamakan bertabaruk dengan orang soleh disamakan dengan bertabaruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu musta'inina billahi azza wa jalla. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita mulai pembahasan ini. At-tabaruku bi atharihi sallallahu alaihi wasallam, bertabaruk dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atharil jismiyati kasya'ri wal 'irqi, baik dengan bagian dari tubuh beliau seperti rambut, wal 'irqi keringat, wa fadli ma'il wudu'i atau sisa air wudu beliau, wal lu'abi atau dengan ludah beliau, air liur beliau, wad dammi atau dengan darah beliau, wa ma syabaha dzalika atau yang semisal dengan itu. La yata'adda ilal atharil makaniyati kasyajarati allati baya'a tahtaha. Maka kebolehan untuk bertabaruk dengan tubuh-tubuh Nabi di atas, dengan bagian dari tubuh Nabi di atas, ini tidak yata'adda, hanya sebatas itu saja, tidak yata'adda, tidak melebihi itu. Ya, yata'adda artinya melebihi. Tidak melebihi itu sampai membolehkan untuk bertabaruk dengan athar al-makaniyah, dengan tempat-tempat yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kasyajaratil lati baya'a tahtaha, seperti pohon yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat para sahabatnya di bawah pohon tersebut. Awil amakini allati shalla fiha, atau tempat-tempat yang pernah jadikan tempat salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehnya bertabaruk dengan Nabi itu sebatas dengan tubuh Nabi. Rambut, keringat, ludah, bekas wudu. Ini tidak lebih dari itu. Tidak berlaku pada tempat-tempat yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidza kana qata'a Umaru radhiyallahu anhu li syajaratil lati bai'a tahtaha. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menebang pohon yang pernah dijadikan tempat untuk membaiat para sahabat di bawahnya. Lama takhallafa ilaiha rijalun yata'abbaduna tahtaha. Karena terdapat penyimpangan yang dilakukan di sana, yang dilakukan oleh beberapa orang yang beribadah di sana. Mohon yang Nabi pernah membaiat para sahabat di sana, kemudian dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang, maka oleh Umar bin Khattab ditebang. Wanaha an tatabbu'il mawadi' allati sajada fiha ma an tatabba'a Ibnu Umar fi dzalika. Dan Umar bin Khattab melarang orang untuk mencari-cari tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat sujud, yang pernah dijadikan tempat salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab melarang, tidak perlu cari-cari tempat yang Nabi pernah lakukan salat di sana, tidak perlu. Umar bin Khattab melarang. Karena khawatir akan dijadikan tempat ibadah, akan dikultuskan tempat tersebut. Walaupun Ibnu Umar bin Khattab memang pernah mencari-cari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun innama kana litamamil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Ibnu Umar adalah orang yang paling sempurna dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu
Itu perkara-perkara wajib yang Nabi perintahkan, beliau lakukan semua. Perkara-perkara sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, beliau lakukan semua. Sampai-sampai perkara-perkara yang mubah saja juga ingin dilakukan oleh Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar. Jadi nggak bisa beralasan dengan perbuatan Ibnu Umar ini. Jadi kalau ada orang yang tatabu tadi mencari-cari tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi SAW, ya, alasannya dengan perbuatan Ibnu Umar, maka harusnya samai dulu keadaan Anda dengan keadaan Ibnu Umar. Ibnu Umar yang wajib-wajib sudah sudah semua dilakukan. Yang sunnah dilakukan semua. Sampai beliau merasa belum cukup, yang mubah-mubah pun beliau ingin samai, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini karena beliau sangat sempurna peneladanannya kepada Rasulullah SAW. Adapun orang-orang zaman sekarang yang mereka suka mencari-cari tempat-tempat yang pernah Nabi singgahi, yang pertama, dia tidak sama dengan Ibnu Umar keadaannya. Bahkan yang wajib-wajib saja banyak yang dilalaikan. Apalagi yang sunnah-sunnah. Bahkan yang sunnah-sunnah banyak yang dia tidak ketahui, apalagi dia kerjakan. Sehingga tidak bisa beralasan dengan perbuatan Ibnu Umar tersebut. Yang kedua, orang yang melakukan tatabu tadi, mencari-cari tempat yang Nabi singgahi, itu punya keyakinan khusus, ingin beribadah di sana, ingin ngalap berkah di sana. Adapun Ibnu Umar tidak. Ya, dia tidak ngalap berkah di sana, tidak beribadah di sana, sekedar ingin melakukan seperti yang Nabi lakukan. Ya, ketika Nabi pernah istirahat di sebuah tempat, maka Ibnu Umar pun istirahat di sana. Bukan ibadah, bukan ngalap berkah. Istirahat di sana, berteduh di sana. Amma nahyu Umar radhiyallahu anhu fakana saddan lidzari'ati. Adapun larangan dari Umar bin Khattab, maka tujuannya adalah dalam rangka saddun lidzari'ah, menutup celah menuju kemungkaran. Dzari'ah itu artinya wasilah, namun istilah dzari'ah ini konotasinya negatif. Dzari'ah artinya sarana menuju perbuatan yang buruk-buruk, perbuatan yang mungkar. Maka Umar bin Khattab melarang orang tatabu mencari-cari tempat-tempat yang Nabi singgahi untuk menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Imma itu berupa kebid'ahan atau berupa kesyirikan. Likai la yattakhidhuhan nasu makana ta'abbudin, agar orang tidak menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat ibadah. Fa idza taqaddama al-ahdu wa madha az-zamanu afdha dzalika bihim ila al-wuqu'i fi syirki. Karena ketika zaman berlalu dan masa berlalu, andaikan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Umar, maka akan afdha, akan menggiring mereka kepada terjerumus dalam kesyirikan. Wa inna ma waqa'a katsirun minan nasi qadiman wa haditsan bisyirki bisababi dzalika. Dan sungguh telah terjatuh banyak orang baik zaman dahulu maupun zaman sekarang ke dalam kesyirikan karena sebab perbuatan seperti itu. Itu mengalap berkah pada tempat-tempat. Fakana al-musafiru fil jahiliyati yakhudhu min ahbaril baiti allati indal ka'bati fayatufu haulaha. Dahulu orang-orang yang safar di kalangan orang-orang jahiliyah, mereka suka mengambil batu-batu di Baitullah, di Masjidil Haram yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka bertawaf di sekitar batu-batu tersebut, ya, dibawa pulang, kemudian mereka tawaf di sekitar batu tersebut. Wa yatamassahu biha, kemudian diusap-usap batunya, ya, ketika sudah pulang. Lidza jaa asy-syar'u bisaddid dzari'ati fit tabarruki bimithliha. Oleh karena itu syariat datang untuk menutup celah melakukan tabarruk semisal perbuatan seperti itu. Hatta anna hadithil ahdi bil islami lamma talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin fayaj'ala lahum dzata anwatin. Sampai-sampai orang-orang yang baru masuk Islam ketika mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan dzatu anwat, ya, ketika perang Hunain. Qala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, Allahu akbar, innaha as-sunanu. Allahu akbar, sesungguhnya yang kalian minta itu adalah sunan, perbuatan orang-orang zaman dahulu, orang jahiliyah. Qultum wallahi kama qala banu Israil li Musa. Kalian telah mengatakan demi Allah perkataan yang telah dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu mereka mengatakan ij'al lana alihan kama lahum alihatan.
Wahai Musa, jadikanlah bagi kita, bagi kami sesembahan sebagaimana kaum musyrikin punya sesembahan. Jadi kaumnya Nabi Musa pernah meminta sesembahan. Karena mereka melihat orang-orang musyrikin yang tidak ikut Nabi Musa punya sesembahan. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu juga meminta hal yang sama. Minta dibuatkan Dzatu Anwat, sebuah pohon yang dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata, kemudian dianggap senjatanya akan tambah sakti. Sebagian sahabat minta dibuatkan pohon seperti itu. Maka Nabi mengingkari. Yang kalian minta ini sama seperti kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Hadza demikian. Waqad kataba ba'du as-sahafiyyina fi jaridatil Madinati wal Jazirati. Fi jaziratay al-Madinati wal Jazirati. As-Saudiyataini wa ghairihima. Sebagian wartawan telah menulis di dua surat kabar. Di sini mungkin ini nama surat kabar, surat kabar Al-Madinah dan Al-Jazirah, Al-Jazirah, yang ada di dua negeri Saudi atau di negeri-negeri yang lain. Yad'una al-mas'ulina li ihya'i wa tajdidil amakinil athariyati. Mereka mengajak para pejabat untuk menghidupkan atau memperbaharui tempat-tempat athariyah. Ya, tempat-tempat yang bersejarah, litasbaha masdara dakhlin lil biladi, agar tempat-tempat bersejarah tersebut bisa menjadi sumber pemasukan bagi negara. Maka ada berita di koran ajakan untuk menghidupkan kembali tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi Nabi, yang pernah dikunjungi para sahabat, ya, atau pernah dianggap ini tempatnya Nabi terdahulu, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Diajak untuk dipugar dan dihidupkan kembali. Wa yu'alliqu 'ala dzalika al-'allamatu Ibnu Bazin fi fatawihi. Dan ini dikomentari oleh Al-'Allamah Ibnu Baz, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam fatwanya juz ketiga halaman 335. Biqaulihi, beliau mengatakan, "Innal inayata bil athari 'ala al-wajhi alladhi dzukira yuaddi ila syirki billahi azza wa jalla wa 'ala." Memberikan perhatian besar kepada tempat-tempat bersejarah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran-Quran tersebut, ini akan membawa kepada kesyirikan terhadap Allah Jalla wa Ala. Li'anna nufusa dha'ifatun majbulatun 'ala ta'alluqi biha. Karena jiwa-jiwa manusia itu sangat-sangat lemah yang akan mengajak mereka, jiwa mereka akan mengajak mereka kepada ta'alluq, merasa bergantung bima tadhunnu annahu yufiduha. Bergantung kepada hal-hal, kepada tempat-tempat yang mereka sangka itu bermanfaat. Wa syirku billahi anwa'uhu katsiratun. Dan syirik kepada Allah itu jenisnya banyak sekali. Ghalibun nasi la yudrikuha. Kebanyakan orang tidak memahaminya. Walladzi yaqifu 'inda hadhihi al-athari sawa'un kanat haqiqatan aw maz'umatan bila hujjatin. Dan mereka juga orang-orang masyarakat awam akan yaqifu inda hadil athar, akan berdiam diri, akan mendatangi tempat-tempat bersejarah tersebut, sawa'un kanat haqiqatan, baik tempat bersejarah tersebut itu benar bersejarah, terbukti tempat bersejarah, tempatnya betul, au maz'umatan bila hujjatin, atau terkadang hanya diklaim saja tanpa adanya bukti. Bahwasanya ini makam Nabi Adam, ini makam Nabi Yusuf, makam Nabi Ibrahim, tapi tidak ada bukti. Ya, maka ini suatu faedah ya, bahwasanya ketika ada orang yang mengklaim ini adalah tempat bersejarah, maka jangan langsung percaya. Apalagi bertabaruk di sana, percaya saja jangan dulu. Karena bisa jadi itu hanya maz'umah, hanya klaim saja. Hanya disangka saja, padahal sebetulnya tidak ada apa-apa dan tidak terjadi apa-apa di sana. Yattadihu lahu kaifa yatamassahu al-jahalatu bi tarabiha wa ma fiha min al-ashjarin wa ma fiha min ashjarin aw ahjarin. Dan sangat jelas sekali bagaimana orang-orang jahil, orang-orang awam itu mengusap-ngusap turab, ya, debu yang ada di tempat-tempat seperti itu, wa ma fiha, dan juga mengusap benda-benda yang ada di sana, baik itu berupa pohon ataupun batu-batuan. Wa yusalli indaha wa yad'u man nusibat ilaihi. Dan orang awam salat di sana dan mereka berdoa kepada orang soleh yang disangkakan pernah ada di sana.
Dhannan minhum anna dzalika qurbatun ila Allah subhanahu. Yang mereka menyangka perbuatan mereka seperti itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li husuli syafaati wa kashfil qurbati. Untuk mendapatkan syafaat atau untuk mendapatkan solusi dari masalah. Wa yu'inu ala hadza kathratu du'atid dhalali. Dan ditambah lagi dengan banyaknya dai-dai yang sesat. Alladzi tarabbat al-wataniyatu fi nufusihim. Yang mereka memupuk keyakinan wathaniyah, memupuk keyakinan kepada berhala dalam diri mereka. Walladzina yastaghilluna mithla hadhil athari litadlilin nasi wa tazyini ziyaratihim lahum. Dan ditambah lagi ada orang-orang yang memanfaatkan tempat-tempat bersejarah tersebut untuk menyesatkan manusia dan untuk menganggap ziarah, kunjungan ke tempat-tempat tersebut itu adalah kunjungan yang bagus, tazyin. Hatta yasulu bisababi dzalika ala ba'dil kasabi al-madi. Sehingga mereka orang-orang yang memanfaatkan itu, yahsulu mendapatkan bisababi dzalika dengan sebab adanya kunjungan-kunjungan tadi, mereka mendapatkan ba'dil kasabi al-madi. Mendapatkan penghasilan yang sifatnya madi, mendapatkan penghasilan materi duniawi. Walaysa hunaka ghaliban man yukhbiru zawaraha bi annal maqsuda al-ibratu faqat. Dan di sana tidak ada orang yang memberikan informasi, tidak ada orang yang mengabarkan kepada orang-orang yang berkunjung ke sana bahwasanya seharusnya tujuan mereka ke sana sekedar untuk mengambil ibrah saja, untuk mengambil pelajaran saja. Balil ghalibu al-aqsu, namun yang terjadi secara umum adalah sebaliknya, yaitu mereka dibiarkan beribadah di sana, dibiarkan bertabarruk di sana. Sampai sini perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.